Saudara-saudara, membangun sistem microlearning yang berkualitas memerlukan perencanaan, analisis kebutuhan, dan strategi implementasi yang cermat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan dari microlearning tersebut. Tentukan apa yang Anda ingin capai dari microlearning ini. Misalnya untuk melatih karyawan, atau mengedukasi pelanggan, atau ingin menambah wawasan, ya. Kemudian dari analisis kebutuhan ini kita bisa mendefinisikan siapa sebenarnya target audiens kita. Apakah karyawan kita, apakah siswa kita, atau mungkin mungkin adalah calon pelanggan atau pelanggan yang sudah ada. Bisa juga microlearning ditujukan untuk atasan kita, untuk komunitas tertentu, untuk para mitra ya. Jadi mendefinisikan target audiens itu sangat penting. Karena dengan mengenali siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, preferensi, ya dan keterbatasan mereka, maka kita bisa menentukan model microlearning yang tepat. Setelah itu barulah kita mendesain kontennya. Kita rancang modulnya, ya kita bagi-bagi menjadi mikro kursus ya atau micro course yang fokus pada topik atau konsep spesifik ya namanya micro learning biasanya kita bagi-bagi menjadi topik-topik kecil yang mudah dicerna, relevan dan menarik. Barulah kemudian kita tentukan formatnya, apakah mau dalam bentuk teks ya, agar bisa dikirim lewat WA atau SMS, atau dalam bentuk video yang bisa diunggah, atau dalam bentuk infografis, atau mungkin kadang-kadang dalam bentuk quiz atau gamification. Barulah setelah kita tentukan formatnya, kita tetapkan teknologi dan platform yang sesuai. Kita bisa memilih platform publik yang sudah ada sekarang, yaitu yang paling efisien, tapi tentu saja ada keterbatasannya karena kita harus mengikuti fitur yang telah mereka miliki. Atau Anda menginstal sendiri platform-platform open source maupun yang proprietary ya, agar Anda bisa setting parameter fitur agar sesuai dengan yang Anda inginkan. Pemilihan ini sangat penting mengingat kita tahu bahwa target audience bisa memiliki teknologi yang beda-beda. Ada yang ingin menggunakan komputer, notebook, tablet, mobile phone, dan lain sebagainya. Jika dimungkinkan atau dibutuhkan, integrasikan micro learning yang kita buat tadi dengan sistem lain. Misalnya diintegrasikan, dihubungkan dengan sistem pembelajaran yang ada di perusahaan atau learning management system yang ada di kampus atau sistem-sistem lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah lakukan uji coba. Karena dengan uji coba Anda bisa tahu apakah sistem e-learning yang kita bangun, dalam hal ini micro learning yang kita buat, benar-benar efektif berfungsi sebagaimana kita inginkan. Dalam uji coba ini kita biasanya mendapatkan umpan balik atau feedback atau hasil evaluasi dari mereka yang terlibat dalam evaluasi tersebut. Oleh karena itu libatkanlah calon pengguna real yang ada. Dari situ kita akan dapat banyak masukan dari mereka. Mungkin mereka akan memberikan masukan terkait dengan font yang mungkin terlalu kecil, ya atau instruksi yang tidak jelas, atau warna yang terlampau cerah dan lain sebagainya. Setelah hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti, direvisi dan sekali lagi dilakukan uji coba dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diubah secara mayor, maka mulailah dilakukan peluncuran dan mempromosikan ke masyarakat, publik atau komunitas yang menjadi target dari sistem micro learning tersebut. Nah, saudara-saudara, setelah peluncuran dan promosi tentu saja orang akan menggunakannya. Nah, dalam konteks ini kita harus tetap melakukan yang namanya pengendalian, monitoring. Karena pasti ada saja error atau masalah atau insiden yang terjadi selama sistem dipergunakan. Oleh karena itu kita wajib memantau penggunaannya dari hari ke hari, dari jam per jam untuk memastikan tidak ada masalah serius.
Dan seandainya ada masalah, error kecil maupun besar di sana sini, lakukan pembaruan, pemutahiran, ya. Nah, setelah digunakan selama beberapa pekan misalnya, ya kumpulkan hasil analisis terhadap apa yang terjadi selama hari-hari awal sistem microlearning dipergunakan oleh pengguna. Dari situ secara bertahap lakukan selalu pembaruan, peningkatan sistem, pengenalan fitur-fitur baru, ya, termasuk peningkatan revisi, ya, dan versi dari sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Inilah hal yang harus Anda lakukan terhadap sistem micro learning yang Anda kembangkan agar selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna yang menjadi target Anda. Terima kasih.